Bagaimana bangsa yang lahir di gurun berubah menjadi negara adidaya air? Jawabannya terletak pada proyek rahasia senilai 50 miliar dolar. Bayangin lo tinggal di salah satu sudut terkering di dunia, dan entah gimana, berakhir dengan lebih banyak air daripada yang sebenarnya lo butuhin. Kedengarannya mustahil kan? Kayak mimpi di siang bolong di padang pasir. Tapi itulah yang berhasil dilakuin Israel. Ini kita berbicara di luar genosida yang telah diperbuat Israel dengan melihat upaya-upaya yang mereka lakukan selama ini agar entitas Israel tetap berdiri di wilayah Palestina, melawan segala rintangan. Mereka udah berpindah dari tanah yang kelangkaan airnya merupakan ancaman terus-menerus. Jadi entitas yang secara harfiah menghasilkan 20% lebih banyak air daripada yang dikonsumsinya. Gak cuma itu, mereka juga mengekspor teknologi, keahlian, dan bahkan air itu sendiri ke negara-negara tetangga. Itu mengubah dunia. Karena kelangkaan air nggak cuma masalah gurun. Ini masalah abad ke-21. Lalu, bagaimana mereka membangun itu semua? Pastiin kalian nonton sampai habis. Karena gue akan bahas itu semua di sini. Guys, kalau lo belum nyadar, kelangkaan air adalah masalah abad ke-21 yang lagi kita hadapi. Populasi meningkat pesat, perubahan iklim mengganggu pola curah hujan. Sungai-sungai mengering, dan seluruh wilayah kehabisan air tawar dalam jumlah yang sangat membahayakan. Dan sementara banyak negara masih berjuang buat nyari tahu apa yang harus dilakuin, Israel diam-diam udah membangun salah satu sistem pengelolaan air paling maju di bumi. Nah, mari kita urain kisah liar tentang gimana Israel berhasil ngelakuinnya. Kita bakal lihat di mana keajaiban air ini dimulai, prestasi rekayasa besar di baliknya, teknologi canggih yang mengubah permainan, dan bahkan gimana Israel sekarang menggunakan air laut buat mengisi ulang danau air tawar. Sesuatu yang secara harfiah belum pernah dilakuin dalam sejarah manusia sebelumnya. Ketika Israel didirikan pada tahun 1948, entitas itu menghadapi satu masalah besar, yaitu air. Tanahnya yang mereka ambil dari Palestina itu indah tapi kering. Bagian utara dapat sedikit curah hujan dan Laut Galilea, satu-satunya danau air tawar alami mereka. Tapi bagian selatan sangat kering, dan saat gelombang imigran berdatangan, permintaan air pun meroket. Pertanian, perkotaan, industri, semuanya butuh air, dan jumlahnya nggak cukup buat semua orang. Pada tahun 1950-an, situasinya udah pada titik krisis. Saat itulah para visioner turun tangan. Ide ini bermula pada tahun 1937. Diusulkan insinyur Inggris Walter Clay Luderdamilk. Dia mengusulkan pengalihan air dari Sungai Yordan ke Gurun Negev. Meskipun terhambat perang dan politik, benihnya udah ditanam. Majulah cepat ke tahun-tahun awal Israel sebagai entitas baru. Dan ide itu tiba-tiba jadi dasar bagi sebuah proyek besar National Water Carrier. Ini bukan sekadar saluran pipa kecil, guys. Ini raksasa teknik. Kita ngomongin 130 km terowongan, kanal, jaringan pipa, waduk, dan stasiun pompa besar. Bayangin menyedot air dari Laut Galilea, terus mengangkatnya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut pakai pompa raksasa. Ngirimnya melalui terowongan sepanjang 17 km, dan membawanya sampai ke padang gurun. Project National Water Carrier selesai pada tahun 1964 dan benar-benar mengubah entitas itu selamanya. Pikirin deh, sebelum proyek ini, sebagian besar wilayah yang dikuasai Israel pada dasarnya nggak bisa dihuni. Setelah itu, seluruh kota dan pertanian berkembang di tempat-tempat yang pada dasarnya nggak ada apa-apa. Itu jenis pertaruhan yang bisa bikin entitas yang baru berdiri bangkrut. Biayanya lebih dari $1 miliar saat itu. Tapi sebaliknya, hal itu mengarahkan mereka pada jalan menuju ketahanan air. Pada awalnya, sekitar 80% air itu dipakai buat pertanian dan hanya 20% buat air minum. Yang masuk akal, ngasih makan orang adalah prioritas nomor 1. Tapi seiring berjalannya waktu dan berkembangnya kota, semakin banyak air yang dialirkan ke keran, tidak ke tanaman. Pada tahun 1990-an, setengah dari air minum Israel datang dari sistem ini. Dan ini bukan hanya tentang Israel aja. Pada tahun 1994, sebagai bagian dari perjanjian damai dengan Yordania, Israel setuju buat memasok Yordania dengan air dari Laut Galilea. Awalnya, jumlahnya 25 juta meter kubik setahun, kemudian meningkat 2 kali lipat jadi 50 juta. Bayangin pergeseran peran ini. Israel, sebuah entitas yang dulunya bahkan gak mampu memenuhi kebutuhan airnya sendiri, kini menjadi pemasok air regional. Namun,
alam menolaknya. Sekitar tahun 2017, setelah 5 tahun kekeringan, Laut Galilea mencapai rekor terendah. Danau itu menyusut drastis. Krisis balik lagi, dan itu memaksa Israel buat berinovasi lagi, kali ini dengan cara yang bakal mengubah pengelolaan air secara global. Mereka sadar bahwa infrastruktur aja nggak cukup. Disinilah desalinasi masuk ke cerita. Desalinasi bukanlah ide yang baru. Manusia udah nyoba mengubah air asin jadi air minum selama berabad-abad. Tapi sampai saat ini, biaya yang dikeluarin terlalu mahal dan prosesnya nggak efisien. Para ilmuwan dan insinyur Israel udah menggutak-atiknya sejak tahun 1960-an, tapi terobosan besar terjadi pada awal tahun 2000-an. Itulah saatnya pabrik penyulingan garam Ashkelon mulai beroperasi. Salah satu yang terbesar di dunia saat itu. Pakai teknologi osmosis terbalik yang canggih, ia bisa menghilangkan garam dari air laut dan memompa keluar air tawar dalam skala industri. Ini titik balik Israel. Dari sana, Israel menggandakan upayanya. Lebih banyak pabrik muncul di sepanjang pantai Mediterania, dan saat ini, pabrik desalinasi tersebut menghasilkan sekitar 600 juta meter kubik air tawar setiap tahun. Kalau dipikir-pikir, jumlah itu setara dengan 80% air minum domestik di Israel. 80% bagi negara gurun, hal itu pada dasarnya kayak menemukan keran di lautan. Tapi disinilah segalanya jadi lebih liar. Pada tahun 2022, Israel melakukan sesuatu yang belum pernah dilakuin negara manapun sebelumnya. Mereka mulai mengambil air desalinasi. Air yang dibuat dari air laut dan memompanya balik ke Laut Galilea buat menjaga danau tetap hidup selama musim kemarau. Lo harus pahami hal itu, guys. Mereka mengisi ulang danau air tawar alami dengan air tawar buatan yang dibuat dari laut. Dan itu berhasil. Mereka membangun pipa bawah tanah sepanjang 13 km yang ngehubungin danau ke beberapa pabrik desalinasi dengan rencana buat memperluasnya lebih jauh. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, desalinasi nggak cuma menyelesaikan kebutuhan manusia saat ini. Itu dipakai buat menstabilkan seluruh ekosistem. Ini kombinasi teknologi dan kebijaksanaan ekologis yang sangat mengejutkan. Mereka nggak cuma mikirin gimana caranya hidup, tapi gimana caranya menjaga pusat kehidupan alami mereka tetap berfungsi. Dan desalinasi bukanlah satu-satunya trik yang mereka miliki. Israel udah mengubah daur ulang air limbah jadi suatu bentuk seni. Lebih dari 90% air limbahnya diolah dan digunakan kembali, sebagian besar buat pertanian. Pemain bintang dalam sistem ini adalah pabrik Shafdan dekat Tel Aviv yang mengolah limbah dan kemudian memompa air daur ulang ke selatan buat mengairi tanaman di gurun. Pikirin deh, air kotor masuk, jeruk dan mentimun keluar. Itu cukup jenius. Mereka menciptakan siklus tertutup di mana nggak ada air yang terbuang percuma. Air limbah jadi sumber daya yang mendorong ketahanan pangan mereka. Terus ada irigasi tetes. Ini penemuan Israel lainnya yang mengubah pertanian di seluruh dunia. Alih-alih menyemprotkan air ke seluruh lahan dan kehilangan setengahnya karena penguapan, irigasi tetes mengalirkan air langsung ke akar setiap tanaman. Begitu efisiennya sampai tanaman menyerap hingga 95% dari apa yang diberikan. Artinya, pertanian bisa menggunakan lebih sedikit air, tapi menghasilkan makanan yang sama atau bahkan lebih banyak. Saat ini, metode ini digunakan di seluruh dunia. Ini bukti nyata gimana inovasi kecil bisa punya dampak global yang sangat besar. Oke, mari kita perbesar sebentar. Kita punya entitas yang lahir di gurun, menghadapi krisis air yang nyata. Mereka membangun jalan raya air nasional, memelopori desalinasi yang modern, menemukan irigasi tetes, menguasai daur ulang air limbah, dan kini mengekspor air dan teknologi air mereka ke seluruh dunia. Perusahaan kayak ID Technologies dan Netafim ngebantu negara-negara dari India hingga Amerika Serikat mengelola masalah air mereka sendiri. Itu jenis cerita yang terasa hampir berbeda, guys. Mereka nggak cuma nyelesain masalah mereka sendiri, tapi menawarkan solusi buat masalah yang dialami kawan-kawan mereka kayak Amerika. Gue mau kita belajar ambil sisi pembangunan mereka di balik genosida yang mereka lakukan. Tapi inilah inti persoalannya. Tantangannya belum berakhir. Perubahan iklim diperkirakan masih bakal bikin Timur Tengah lebih panas dan kering. Politik regional seputar sungai dan danau bersama akan selalu rumit. Dan desalinasi
Meskipun solusi ajaib, juga punya masalahnya sendiri, kayak kebutuhan energi dan pembuangan sisa air garam. Tapi, jika ada satu hal yang ditunjukin kisah ini, adalah bahwa Israel telah menjadikan inovasi air sebagai bagian inti identitasnya. Mereka nggak cuma duduk diam dan bilang, kami udah menyelesaikannya. Mereka terus-menerus melakukan peningkatan, bereksperimen dengan hal-hal kayak desalinasi bertenaga surya, dan bahkan pembangkitan air atmosfer, yang secara harfiah menyerap kelembapan dari udara tipis. Dan mungkin itulah pelajaran sebenarnya di sini, karena kelangkaan air nggak bakal hilang. Faktanya, itu menyebar dari California hingga India hingga wilayah Afrika. Seluruh kawasan tengah menghadapi krisis yang sama yang dihadapi Israel puluhan tahun lalu. Campuran infrastruktur, teknologi, dan inovasi tanpa henti ini mungkin merupakan hal yang paling mendekati peta jalan buat bertahan hidup yang kita miliki. So, di sini gue nggak berpihak ke Israel sebagai entitas penjajah, tapi di balik itu gue rasa kita perlu ambil ilmu yang mereka lakukan. Karena mereka lakukan inovasi seperti ini untuk terus bertahan dan menguasai seluruh wilayah Palestina. Itulah kekuatan mereka dan menjadi nilai tawar supaya negara lain bisa bantuin mereka. Menurut kalian, bisakah model Israel diterapkan di mana-mana? Atau apakah politik dan geografi bakal jadi penghalang yang terlalu besar? Coba kalian komen di bawah.